tadi saya sudah membahas yang mengenai lukisan dan patung ya kawan-kawan ya. Kalau patung mereka tidak menyangkal dan bangga. Tapi kalau lukisan mereka menyangkal ya sebagian. Sebagian lagi jujur mengatakan memang ada ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana pendapat Kristen mengenai hal ini? Sekarang aku meninjau dari sudut pandang Kristen. Sekarang saya akan meninjau dari sisi kitab suci kawan ya. Bagaimana pandangan kita terhadap sebuah patung? Nah, kan ini kawan. Kalian pernah nonton film kan? Naga Bonar jadi dua kok nggak salah ya. Nah, bapaknya Deddy Miswar datang ke Jakarta, ada patung Panglima Besar Pangsar Sudirman, Jenderal Sudirman. Dia menghormat gini. Wah. Nah, apakah itu dibenarkan di dalam Kristen atau tidak dibenarkan? Oke, sekarang saya ajak kalian untuk membaca kitab suci ya. Nah, kita sudah tidak perlu diberitahu lagi ya, kalau ada pun patung-patung di jalan, entah itu patung apa, ukiran apa, nah itu kan cuma hanya hiasan atau mengenang apa yang telah dia lakukan, dan garis besarnya itu tidak untuk disembah. Patung-patung itu tidak untuk disembah. Mungkin maksud Bang Rudi, tidak ada penyembahan terhadap patung-patung di pinggir jalan. Oke, gitu. Kita harus memulai dari hukum Taurat. Ya. Karena itu kan terdapat di hukum Taurat ya kawan-kawan ya. Hukum Taurat itu kita buka dulu. Nah, daripada kita berasumsi liar atau menduga-duga, menebak-nebak, mending kita dengarkan paparan Bang Rudi berdasarkan hukum dan apa yang tertulis dan apa yang seharusnya kita lakukan dengan tuntunan Alkitab. Ceki bro. Keluaran 20. Aku salah lihat Keluaran 20. Nah, ini ayat 5 ya. Maaf ya kawan-kawan ya. Ayat 5. Nah, ini. Jangan sujud menyembah kepada ini dari atas dulu ya. Akulah Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau ada nanti orang-orang mengaku-ngaku bahwa dia melakukan hukum ini karena dia adalah ikut Bapak Abraham, dia itu pembual besar. Kenapa? Karena di Keluaran 20 ini ada kalimat ya yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, kita sudah sama-sama dengar bahwa dialah Tuhan yang membawa keluar dari bangsa Mesir dan melepaskan daripada perbudakan. Jadi yang berhak disembah itu yang melepaskan dari perbudakan dan yang membawa keluar dari bangsa Mesir. Oke, satu poin ya. Oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allahnya itu huruf kecil ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas ataupun yang ada di bumi bawah
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ingat ya, koma masih lanjut ya kawan-kawan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ingat ya, bahwa Bapa di sorga itu cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Ya. Nah, Baik, kita sudah di poin 2. Jangan membuat patung baik yang di atas, di bumi atau di bawah untuk disembah. Jadi dengan sengaja membuat patung untuk disembah. Nah, itu dilarang oleh Alkitab ya, dilarang. Oke, lanjut. tentang penyembahan berhala ini. Ya. Definisi menyembah itu sujud. Sujud itu jidat ini, kepala ini harus sampai ke lantai. Itu definisinya. Kalau nggak percaya kalian, kita buka KBBI ya, arti kata menyembah. Oke. Menghormati dengan mengangkat sembah ya. Memuja ya. Mengaku di bawah perintah tahluk, menyempuh berlutut ini ya. Selain datang sembah panjang ini ya. Sujud, duduk lalu menyembahkan. Sujud ya. Jadi menyembah itu kawan dibarengi dengan kalimat sujud, artinya itu kepada Tuhan kawan. Tapi kalau menyembah gini itu tidak kepada Tuhan. Contoh saya sering gini kan, maaf ya kawan-kawan. Nah itu tidak kepada Tuhan, itu menyembah juga. Ya kawan-kawan. Sama orang Jepang juga begitu kan, tunduk dia gini, itu tidak menyembah, tetapi menghargai. Itulah sebabnya dalam ayat itu dikatakan sujud menyembah. Artinya dia sujud itu isi kepalanya sampai ke lantai. Paham ya kawan-kawan? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kawan. Ku ganti dulu ayat kitab suci nih. Iya. Nah ini. Ayat kitab suci ini kawan sudah jelas mengatakan itu di situ dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya, ya, sampai situ dulu saya bahas. Maka dari itu kawan, kalau ada patung itu kita buat sebagai hiasan, itu tidak salah kawan. Loh, tapi kan jangan membuat bagimu patung yang apapun yang menyerupai apapun, iya. Tetapi jangan putus kalimat itu situ. Ya, untuk sujud menyembah. Sampai situ dulu ya. Sujud menyembah. Maka koreksi dirimu. Apakah saya sujud menyembah? Yang jadi masalah kalau dia sujud menyembah. Sujud itu kepala ini sampai lantai kawan. Paham ya? Sudah. Jadi banyak orang ingin berlari daripada definisi-definisi. Contoh, mereka mengatakan, wah kami tidak menyembah berhala. Karena bentuknya tidak menyerupai hewan ataupun manusia. Loh, kami kan tidak membuat patung. Coba ya definisi patung. Definisi patung. Bentar. Nah ini. Coba orang itu ya begitu kawan. Bukakan ini ya sebentar. Arti kata patung. Menurut KBBI, satu tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya dibuat dipahat dan sebagainya dari batu, kayu dan segala sebagainya, arca, tegak berdiri, tidak berkata, tidak tahu apapun, golek, anak-anak ya gitu ya. Jadi kalau buat patung kawan, dia berbentuk hewan atau berbentuk manusia, kan begitu kawan. Oke, jadi sampai sini sudah mulai mantap ya. Ketika ada tuduhan bahwa orang Kristen menyembah patung, nah, saya sudah tahu cara jawabnya. Saya tidak membuat patung untuk disembah, sujud, dan beribadah kepada patung yang saya buat. Ini ayatnya. Oke ya, sampai sini ya. Lanjut. Kecuali saya sujud menyembah dia, itu baru nggak boleh kawan. Kalau hanya saya taruh
Kebetulan saya berdoa, ada dia di depan saya, itu tak masalah. Karena alamat doa saya kan bukan Yahul, enggak saya bilang gitu. Kecuali saya bilang begitu kawan, Yahul berilah kami kekuatan. Nah itu baru salah ya kawan. Hul, kebetulan depan saya. Dan kalaupun saya tidak menyembah, misalnya saya hanya berdiri saja, itu tidak masalah juga kawan. Ingatlah bahwa di dalam bait Allah yang di Yerusalem itu ada patung-patung kerub. Banyak kawan, diperintahkan Tuhan itu langsung. Buatlah patung kerub. Kalau kalian buka kitab Kejadian dibuat itu kawannya. Itulah sebabnya kita lihat di Eropa di mana-mana ada patung-patung malaikat. Banyak itu kawan. Itu perintahnya dari kitab suci kawan. Apakah mereka menyembah? Tidak. Iya kan? Jadi tidak masalah kawan-kawannya. Nah, sekarang saya lanjutkan kalimat berikutnya. Ini yang penting kawan. Kalimat berikutnya ini yang penting. Ini. Atau beribadah kepadanya. Nah, begini kawan. Misalnya saya punya sebuah patung. Saya tempatkan misalnya di dalam, katakanlah dalam gereja. Ya, patung Yesus disalib misalnya. Saya ke gereja, itu apakah spesial untuk menyembah patung itu? Kan tidak. Ya. Sujud menyembah. Tidak kawan. Saya spesial kepada enggak. Bahkan kalau saya beribadah misalnya di rumah. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saudara-saudara kita yang lain begini. Nah, kan di dalam gereja ada patung, ada lukisan. Kalian menyembah dong. Kalian menyembah patung dong. Nah, pertanyaan demikian seperti yang tadi kita bahas. Kita ke sana tidak untuk melakukan penyembahan kepada patung yang kita buat. Nah, mereka kan tidak pernah mengerti dan tidak mau coba mengerti, datang dan melihat dan menyaksikan secara langsung. Benar tidak orang Kristen melakukan penyembahan patung di dalam gereja? Oke, kita lanjut. Lanjut. Sebab aku Tuhan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu ya. Yang membebaskan kesalahan Bapa kepada anak. Nah, ini sudah kalian baca aja nih ya. Ya. Nah itu. Nah ada satu lagi ayat itu dibilang berbakti kawan ya. Berbakti aku kepada syuhul ini kawan. Tiba-tiba ada orang datang. Wah ini. Diludahinya syuhul ini. Marah kali aku kawan. Kubela dia mati-matian kawan. Nah itu namanya sudah berbakti. Itu jelas kau 100% penyembah berhala. Apapun kau buat untuk menutupi kelakuan kau, tetap kau penyembah berhala. Paham ya kawan-kawan? Nah, sekarang aku misalnya ada patung di dalam kamarku. Katakanlah patung Tuhan Yesus. Ya selalu saja. Aku nggak sujud menyembah, misalnya aku berdoa aja di depan situ kan tidak masalah. Dan aku tidak beribadah kepada dia setiap hari. Misalnya aku lagi di luar, waduh udah jam 10 nih aku mau nyembah patung Yesus dulu. Kan gitu. Waduh, sudah jam 3 sore nih. Belum kusembah juga patung Yesus. Nah, itu namanya beribadah kawan. Ini kan tidak. Hebatnya orang Kristen di mobil pun bisa berdoa. Sambil naik mobil dia kan berdoa dia. Tidak perlu dia, Pak supir putar dulu ada kepala mobilmu ini katanya. Patung Yesusku di sana. Nah itu kawan namanya berbakti ya. Jadi sudah paham ya. Jadi bukan aku yang mengatakan, Bible mengatakan bahwa di dalam bait Allah ada patung. Patung apa? Patung kerub. Loh kok nggak patung Yesus ya? Yesus kan dulu belum turun jadi manusia. Paham ya? Kerub itu kan selalu utusan Tuhan. Bahkan ketika bertemu Abraham juga kan malaikat-malaikat yang disuruh Bapa di sorga untuk turun ke dunia ini. Dibuatlah patungnya di situ kawan. Paham ya? Nah sekarang kalau kita bicara kerub kawan, nanti kita bicara lagi tentang Taman Eden itu ya, kawan-kawan ada kerub dua menjaga. Berarti Tuhan membuat patungnya itu patung penjaga. Nah, kan begitu jadinya kawan-kawan ya. Ya. Nanti kita bahas ke sana kawan. Nah, sekarang sudah paham ya. Nah, maka adalah sekelompok orang ribut kawan mengenai lukisan. Oke, jadi untuk selanjutnya di next video ya kita lanjut.
Yang pada intinya, kalau ada pun tuduhan orang Kristen menyembah patung, beribadah kepada patung, sengaja membuat atau menciptakan patung untuk beribadah, nah teman-teman sudah bisa mematahkan argumentasi atau tuduhan demikian. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut di next video. Thank you.